Nah, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin melakukan presentasi tugas besar mata kuliah Jaringan Komunikasi Data. Perkenalkan, nama saya Iqbal Rifkianto dengan NIM 101012400072. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Danis dengan NIM 101012400077. Perkenalkan, saya Azali Zamirani dengan NIM 101012400156. Perkenalkan, nama saya Flarino Marco Grispan Zakaria dengan NIM 101012400346. Di proyek kali ini kami merancang dan mensimulasikan jaringan perusahaan menggunakan Cisco Packet Tracer dengan menerapkan metode VLSM untuk pembagian alamat IP, mengkonfigurasi routing RIP V2 agar seluruh jaringan dapat saling terhubung, serta memahami cara kerja layanan jaringan seperti DNS, HTTP, TCP/UDP, routing table, MIC address table, dan ARP table melalui pengujian dan simulasi komunikasi data. Next. Pada proyek ini, kami merancang sebuah jaringan perusahaan yang terdiri dari 3 gedung dan 1 koneksi ke internet. Gedung A memiliki 3 divisi, yaitu K, L, dan M. Gedung B memiliki divisi N yang dibagi menjadi 3 switch karena jumlah hostnya lebih banyak. Sedangkan gedung server berisi server yang menyediakan layanan DNS dan web server. Seluruh jaringan dihubungkan menggunakan router dan switch sesuai kebutuhan host pada masing-masing divisi. Next. Topologi jaringan yang kami gunakan terdiri dari 3 router utama, yaitu router gedung A, router gedung B, dan router server. Router server berperan sebagai pusat komunikasi karena terhubung langsung ke server dan router internet. Masing-masing gedung menggunakan switch dan menghubungkan komputer dalam subnetnya. Dengan topologi ini, seluruh perangkat dapat saling berkomunikasi dan mengakses layanan jaringan secara terpusat. Next. Untuk pembagian alamat IP-nya, kami menggunakan metode VLSM atau Variable Length Subnet Mask. Metode ini dipilih karena dapat menyesuaikan ukuran subnet dengan jumlah host yang dibutuhkan sehingga penggunaan IP menjadi lebih efisien. Seluruh subnet berasal dari jaringan utama, yaitu 10.5.0.0, dan setiap divisi memperoleh subnet yang berbeda agar pengelolaan jaringan lebih rapi serta mempermudah proses routing antar jaringan. Terus kenapa dibagi menjadi 3 divisi? Karena terjadinya overlaps dalam konfigurasi IP jika tetap menggunakan satu divisi, satu subnet. Karena dalam case kali ini divisi N menggunakan switch lebih dari satu. Untuk rumusnya, rumus mencari jumlah bit host itu 2 pangkat H dikurang 2. Untuk rumus menghitung total alokasi IP, itu 2 pangkat H. Rumus menemukan prefix itu 32 dikurang H. Rumus cepat mencari oktet terakhir subnet max itu 256 dikurang total IP. Dan yang terakhir rumus batasan IP dalam subnet untuk network ID baru. Rumusnya broadcast ID sebelumnya ditambah 1, untuk IP usable awal yaitu network ID ditambah 1, untuk broadcast ID yaitu network ID ditambah total IP dikurang 1, untuk IP usable akhir yaitu broadcast ID dikurang 1. Lalu untuk konfigurasi router internet. Konfigurasi ini berfungsi untuk menghubungkan router internet ke jaringan internal melalui interface fast Ethernet 0/0 dengan alamat IP 10.5.0.177/30. Selain itu diterapkan konfigurasi routing statis IP route 10.5.0.0, 255.255.0.0, 10.5.0.178 yang bertujuan agar seluruh lalu lintas data dari internet tahu pembuka untuk masuk ke jalur menuju jaringan besar internal, gedung A, gedung B, dan server. Dengan meneruskan paket datanya ke next hop IP 10.5.0.178 milik router server. Lalu yang kedua ada konfigurasi router server. Konfigurasi ini berfungsi untuk mengatur router server sebagai gerbang utama atau gateway yang menghubungkan seluruh jaringan internal, gedung A, gedung B, dan server melalui beberapa interface aktif seperti fast Ethernet 0/0, IP
10.5.0.181 menuju router internet, serta Ethernet 1/0, Ethernet 1/1, dan Ethernet 1/2 yang mengarah ke masing-masing subnet divisi. Router ini menggunakan protokol RIP versi 2 dengan mendaftarkan network besar 10.0.0.0 serta menonaktifkan fitur ringkasan otomatis No Auto Summary agar pembagian subnet VLSM terbaca secara spesifik. Selain itu, terdapat perintah default information originate dan routing status menuju 10.5.0.177 yang memastikan semua lalu lintas data dari jaringan lokal yang ingin menuju internet akan secara otomatis dialihkan ke router. Lalu ada konfigurasi router gedung A. Konfigurasi ini berfungsi untuk mengatur router gedung A sebagai pengelola lalu lintas data lokal melalui interface fast Ethernet 0/0, IP 10.5.0.181, dan beberapa port Ethernet yang terhubung langsung ke subnet divisi Ethernet 1/0, Ethernet 1/1, dan Ethernet 1/2. Router ini mengaktifkan layanan DHCP pool, pool K, pool L, dan pool M untuk mendistribusikan alamat IP, default router, dan DNS server secara otomatis ke setiap perangkat klien di masing-masing divisi. Untuk keperluan pertukaran informasi root, digunakan protokol RIP versi 2 dengan mendaftarkan network besar 10.0.0.0 serta menonaktifkan fitur Auto Summary No Auto Summary agar pembagian subnet berbasis VLSM dapat dikenali secara spesifik dan akurat oleh jaringan luar. Lalu yang terakhir ada konfigurasi router gedung B. Konfigurasi ini berfungsi untuk mengatur router gedung B dalam mengelola lalu lintas data lokal melalui interface fast Ethernet 0/0, IP 10.5.0.185, dan beberapa port Ethernet yang terhubung langsung ke subnet divisi Ethernet 1/0, 1/0, Ethernet 1/1, dan Ethernet 1/2. Router ini mengaktifkan layanan DHCP pool, pool N1, pool N2, dan pool N3 untuk mendistribusikan alamat IP, default router, dan DNS server secara otomatis ke setiap perangkat klien di masing-masing divisi. Untuk keperluan pertukaran root digunakan protokol RIP versi 2 dengan mendaftarkan network besar 10.0.0.0 serta menonaktifkan fitur Auto Summary No Auto Summary agar pembagian subnet berbasis VLSM dapat dikenali secara spesifik dan akurat oleh jaringan luar. Nah, kemudian ada pengujian ping. Jaringan dirancang menggunakan 3 router utama yang mewakili gedung A, gedung B, dan gedung router server sebagai pusat komunikasi jaringan. Router server terhubung ke server serta router internet sehingga seluruh divisi dapat saling berkomunikasi dan mengakses layanan jaringan. Setiap gedung memiliki switch yang menghubungkan beberapa PC dan subnet yang berbeda. Nah, ini adalah beberapa hasil pengujian ping dari divisi K ke L. Kemudian next divisi K ke M, K ke N, kemudian dari K ke gateway K, kemudian dari divisi K ke server, dan seterusnya. Nah, kemudian ada pengujian untuk mengakses domain server dari PC ke divisi K menggunakan nama domain yaitu kelompok 5 kicau. Dan kami melakukannya di semua divisi. Di sini ada divisi K, L, M, N. Dan kemudian ada routing table. Table pada router yang berisi informasi jalur atau route yang menuju jaringan tujuan. Router menggunakan tabel ini untuk menentukan kemana paket data harus diteruskan agar sampai ke tujuan yang benar. Dan ini adalah hasil pengujiannya, yaitu kami melakukan melakukan tes pada router gedung 1. Kemudian ada router gedung 2 dan router gedung 3. Terus kemudian ada MAC address, alamat fisik unik yang dimiliki setiap perangkat jaringan PC, laptop, server, router, dan lain-lain, dan digunakan untuk komunikasi pada layer 2 atau data link dalam jaringan lokal yang biasa disebut LAN. Ini adalah hasil dari switch gedung 1 divisi K.
Ini juga merupakan hasil yang kami dapatkan setelah melakukan tes ping sebelumnya. Ini dari gedung 1, divisi L, divisi M, terus dan kemudian ada pada switch gedung 2, terus dan kemudian ada IRP table. Table yang menyimpan pasangan antara alamat IP dan alamat MAC perangkat yang pernah berkomunikasi dalam jaringan. Next. Ini adalah contoh IRP table pada router kami. Hasil ya, kemudian ada DNS lainnya yang berfungsi menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Kemudian ada HTTP, protokol yang digunakan untuk mengirimkan dan menerima halaman web antara web browser dan web server. Ini adalah hasil dari simulasi dari DNS dan HTTP kami. Bisa dilihat sendiri hasilnya, bisa dilihat pada simulation panel. Kami menggunakan mode simulasi agar bisa menampilkan proses dari awal request hingga nantinya sampai lagi ke sisi klien gitu. Kemudian ada transport TCP UDP. Protokol pada layer transport yang mengatur pengiriman data dalam jaringan. Pada topologi ini, UDP digunakan oleh DNS untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP server, sedangkan TCP digunakan oleh HTTP untuk mengakses dan menampilkan halaman web dari server. Berikut adalah hasil pengujian transport TCP UDP pada mode simulation pada Cisco Packet Tracer. Bisa dilihat pada simulation panel ada dua tipe yaitu DNS dan TCP. Nah, kenapa UDP-nya tidak terlihat? Karena pada paket Cisco Packet Tracer itu UDP dan DNS itu sudah satu paket. Jadi UDP tidak akan terlihat karena dia sudah menyatu dalam DNS-nya gitu. Kemudian ada IP otomatis. Proses pemberian alamat IP secara otomatis kepada perangkat PC atau laptop oleh DHCP server atau Dynamic Host Configuration Protocol tanpa perlu mengatur IP secara manual. IP otomatis dari DHCP server ini bisa dilihat kami menggunakan langsung DHCP pada IP configuration dan tidak statik. Kalau statik itu kita memasukkannya sendiri atau manual gitu. Kemudian ada kesimpulan berdasarkan hasil simulasi topologi jaringan perusahaan berhasil dikonfigurasi dengan baik menggunakan metode VLSM dan routing RIP-v2. Seluruh divisi dapat saling berkomunikasi, mengakses server, serta membuka website perusahaan melalui domain yang telah dikonfigurasi. Pengujian ping, DNS, HTTP, TCP atau UDP, MAC address table, dan IRP table menunjukkan bahwa jaringan berfungsi dengan baik sesuai skenario yang diberikan. Kemudian setelah itu akan ada demo dari Muhammad Kaizuran Danis, bisa langsung saja. Selanjutnya itu ada demo di Cisco Packet Tracer-nya. Apakah kelihatan ini presentasinya? Kelihatan nggak dong? Kelihatan. Oke. Nah, kelihatan. Oke. Pertama yang akan kita demo yaitu ini dulu. Di router gedung A kita pengen lihat si perutaan dari perutaan yang sudah jadinya ya. Tadi kan sebelumnya kita udah konfigurasi routing RIP sama routing RIP sama default route. Default route itu untuk di router server ke arah internet. Pertama mungkin aku jelasin singkat dulu apa aja yang dikonfigurasi di kali ini. Sebenarnya sama aja tadi yang udah dijelasin sama Iqbal. Konfigurasinya sebenarnya sederhana. Yang pertama itu IP address dari setiap port. Terus ada routing RIP untuk internalnya. Lalu ada default route untuk dari router server ke router internet. Lalu yang selanjutnya itu ada kita nambahin konfigurasi DHCP. Nah, fungsi dari DHCP ini itu untuk agar kita tuh nggak perlu manual untuk setting IP di PC-nya.
Nah, selanjutnya kita cek dulu di routing table-nya. Nah, seperti yang bisa dilihat, perutaannya itu adalah karena kita menggunakan routing RIP, jadi tanda yang muncul di sini itu adalah R karena kita menggunakan RIP ya. Bisa dilihat di keterangannya di sini RIP. Nah, terus kalau kalian bisa lihat, ya bisa dilihat itu ada R terus ada tanda bintangnya. Nah, kenapa ada itu? Karena di router gedung server itu kami menambahkan default route untuk ke arah internet dan kita nambahin konfigurasi default information originate. Nah, fungsi dari konfigurasi default information originate itu yaitu untuk menyebarkan default route yang cuma dikonfigurasi di router server ke router A sama router B, router gedung A sama router gedung B. Nah, terus itu untuk server, terus ada show ARP. Nah, di show ARP ini seperti yang tadi teman saya udah kasih tahu juga, Nino, yaitu menampilkan IP dan MAC address apa aja yang sudah terhubung sama routernya. Oke, mungkin di router udah selesai. Nah, lalu lanjut ke Nah, sekarang kita coba ping dulu ya. Sekarang kita pengen, misalkan saya ingin mendemo dari gedung K ke gedung N. Nah, bisa dilihat di sini untuk IP address-nya di gedung itu 10566. Sekarang kita konfigurasi desktop ping 10.5.0.66. Nah, biasanya memang bakal lama untuk pertama kali. Nah, RTO, nah baru replay jalan benar. Nah, oke, untuk pingnya seperti itu aja ya. Terus selanjutnya setelah ping kita akan coba akses web browsernya. Mungkin langsung aja biar cepet ya, biar cepet kita langsung ke simulationnya. Bentar, menggunakannya oke benar. Nah, kita di sini masukkan domainnya. Di domain ini kelompok kami menggunakan domain kelompok 5 kicau.com. Nah, kita lihat ya di sini di simulation mode itu si PC itu bakal nge-request paket ke server, lalu server bakal memberikan feedback, yaitu tampilan web servernya. Kita siapa sih bakal bentar. Wait. Kita nih awal-awal pasti bakal yang nama dulu ya. Kita coba ping dulu dari ke server, ya sukses. Nah, ini kan tadi udah nih. Nah, sekarang kita coba pengen versi yang simulationnya biar tahu alur dari paketnya lewat mananya. Oke. Not responding ya. Oke. Nah, sekarang kita go. Nah, kecilin dulu. Sekarang kita lihat ya, si paketnya itu bakal ngirim ke server untuk meminta request si web servernya. Lalu si server bakal
memberikan feedback. Terus, nah, feedbacknya emang agak lama ini. Kalau di sini tuh pasti belum bakal ke ini ya. Nah, coba kita beberapa kali dulu. Nah, coba nih harus mudah nih. Nah, ini hasilnya dari apa namanya? Ya dari demonya. Bentar kita ini dulu. Ini kayaknya karena tadi kebanyakan mencet-mencet jadi error ya. Kita hirauin dulu yang pakai atas. Nah, seperti yang tadi Nino udah jelasin, yaitu beberapa protokol yang dipakai dalam pengiriman itu ada DNS, HTTP sama TCP. Nah, kenapa UDP-nya nggak ada? Karena di dalam siswa Tracer ini UDP ini udah include dari si DNS-nya, jadi nggak kelihatan. Nah, seperti kita lihat ya, ada DNS, TCP sama HTTP-nya. Terus apa lagi ya? Ini udah sih itu aja. Ntar kita coba cek dulu demo-demonya. Demo udah, domain, badan, CRP, rutin. Mungkin itu saja untuk demo dari apa namanya? Dari Psikopat Tracer-nya. Mungkin sekian dari saya. Baik, Bu, terima kasih sudah mendengarkan video presentasi kelompok kami sampai akhir. Sekian hasil presentasi kami dan juga demo dari Cisco Packet Tracer. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.